Di hadapan kios kecil itu, Arga akhirnya bercerita. Ia adalah pemilik beberapa perusahaan besar, namun tekanan hidup, pengkhianatan orang kepercayaan, dan kelelahan batin membuatnya memilih menghilang sementara. Ia ingin melihat dunia dari sudut pandang paling bawah. Pangkas rambut cinta, gunting di tangan, nasib di persimpangan. Di sebuah gang sempit di pinggir kota, berdiri kios cukur rambut sederhana beratapkan seng tua. Kios itu milik Sari, gadis 23 tahun yang menggantungkan hidup dari gunting dan sisir. Sejak ayahnya meninggal, Sari menjadi tulang punggung keluarga. Ia dikenal ramah, murah senyum, dan tak pernah memilih pelanggan. Bagi Sari, semua orang berhak tampil rapi, siapapun latar belakangnya. Siang itu matahari terik menyengat. Saat kios hampir tutup, datang seorang pria berpenampilan sangat kumal. Rambutnya panjang kusut, pakaiannya lusuh, dan bau jalanan melekat kuat. Banyak orang mungkin akan menolak, tapi Sari tetap tersenyum. "Silahkan mas, mau potong seperti apa?" tanyanya lembut. Pria itu hanya tersenyum kecil. "Pendek saja, rapihkan." Saat Sari mulai menyentuh rambut pria itu, ia terkejut. Di balik rambut kusut, garis wajah pria itu tegas. Kulitnya bersih, rahangnya kuat. Ada sesuatu yang berbeda. Tatapan matanya tenang, penuh wibawa, tidak seperti gelandangan biasa. Beberapa warga sekitar melirik dengan tatapan meremehkan. Ada yang berbisik, menyindir Sari karena mau melayani gembel. Tapi Sari mengabaikannya. Tangannya tetap cekatan, fokus pada pekerjaannya. Saat gunting bergerak perlahan, helai demi helai rambut jatuh ke lantai. Tanpa disadari Sari, potongan rambut itu bukan hanya mengubah penampilan sang pria, tetapi juga membuka pintu menuju takdir yang tak pernah ia bayangkan. Wajah asli di balik rambut kusut. Setelah beberapa menit, perubahan mulai terlihat jelas. Rambut yang semula kusut kini rapi, membingkai wajah pria itu dengan sempurna. Sari menahan nafas sejenak. Pria di depannya kini tampak sangat tampan, jauh dari kesan gelandangan. "Mas, Anda ini sebenarnya siapa?" tanya Sari tanpa sadar. Pria itu tersenyum kecil. "Hanya orang lewat." Sari melanjutkan pekerjaannya, tapi hatinya gelisah. Setiap kali mata mereka bertemu di cermin, ada rasa aneh yang sulit dijelaskan. Pria itu berbicara sopan, tutur katanya rapi, sama sekali tak mencerminkan kehidupan jalanan. Saat cukuran hampir selesai, seorang pria berjas hitam tiba-tiba berhenti di depan kios, diikuti dua orang lainnya. Wajah mereka tegang, mata mereka tertuju pada pria yang sedang duduk di kursi cukur. "Pak Arga," ucap salah satu dari mereka dengan nada terkejut dan hormat. Sari membeku, gunting di tangannya hampir jatuh. Pria di kursi itu menghela nafas pelan. "Kalian menemukanku juga?" Orang berjas itu menunduk. "Kami sudah mencari Anda berhari-hari. Dewan direksi menunggu. Perusahaan butuh keputusan Anda." Sari terbelalak. Perusahaan? Dewan direksi? Pria yang ia cukur, yang ia kira gembel, ternyata seseorang yang sangat berkuasa. Jantung Sari berdegup kencang. Ia merasa dunia berputar lebih cepat dari biasanya. Rahasia seorang bos kaya. Setelah cukuran selesai, pria itu berdiri. Kini penampilannya benar-benar berbeda, berwibawa, bersih, dan berkelas. Ia menatap Sari dengan senyum hangat. "Terima kasih, sudah lama aku tak diperlakukan sebagai manusia biasa." Sari gugup. Maaf kalau saya lencang, Pak." "Panggil saja Arga," jawabnya lembut. Di hadapan kios kecil itu, Arga akhirnya bercerita. Ia adalah pemilik beberapa perusahaan besar, namun tekanan hidup, pengkhianatan orang kepercayaan, dan kelelahan batin membuatnya memilih menghilang sementara. Ia ingin melihat dunia dari sudut pandang paling bawah. "Aku ingin tahu siapa yang tulus tanpa melihat status," ucap Arga. Sari terdiam, hatinya tersentuh. Selama ini ia hidup sederhana, sering diremehkan, tapi ia tahu rasanya berjuang sendirian. "Apa kamu tidak jijik melayaniku?" tanya Arga pelan. Sari menggeleng. "Saya hanya melihat manusia yang butuh dirapihkan, bukan dinilai." Jawaban itu membuat Arga tersenyum tus, sebuah senyum yang sudah lama tak ia rasakan.
Sebelum pergi, Arga membayar dengan uang lebih. Sari menolak, tapi Arga bersikeras. Ini bukan untuk cukuran, ini untuk ketulusanmu. Saat mobil mewah menjemput Arga, Sari masih terpaku. Hari itu ia sadar, kebaikan kecil bisa mengubah hidup seseorang, bahkan hidupnya sendiri. Jarak dua dunia. Hari-hari setelah kejadian itu, Sari kembali ke rutinitasnya. Namun pikirannya sering melayang pada Arga. Dunia mereka terlalu jauh berbeda. Ia hanya gadis tukang cukur, sementara Arga bos besar. Di sisi lain, Arga tak bisa melupakan Sari. Ketulusan gadis itu terus terbayang di benaknya. Di tengah rapat mewah dan ruangan berpendingin, Arga justru merindukan kios kecil beratap seng itu. Beberapa hari kemudian, Arga kembali. Kali ini dengan pakaian sederhana, tanpa pengawal. Sari terkejut sekaligus senang. "Aku janji mau potong rambut lagi kalau sudah panjang," katanya sambil tersenyum. Hubungan mereka mulai terjalin. Percakapan ringan, tawa sederhana, dan cerita hidup yang jujur. Sari tak pernah meminta apapun. Ia tetap memanggil Arga dengan sopan, tak pernah memanfaatkan statusnya. Namun cibiran mulai datang. Tetangga mencurigai Sari. Ada yang iri, ada yang menuduhnya bermimpi terlalu tinggi. Sari mulai ragu. "Aku tidak pantas untukmu," ucapnya suatu hari. Arga menatapnya dalam. Yang pantas atau tidak bukan ditentukan harta, tapi hati. Kata-kata itu membuat Sari terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa dihargai bukan karena apa yang ia miliki, tetapi karena siapa dirinya. Ujian ketulusan. Hubungan mereka tak berjalan mulus. Media mulai mencium keberadaan Arga. Gosip beredar tentang gadis miskin yang menjerat bos kaya. Nama Sari disebut-sebut dengan nada merendahkan. Sari terpukul. Ia memilih menjauh demi menjaga harga diri Arga. "Aku tidak mau hidupmu rusak karena aku," katanya sambil menahan air mata. Arga terdiam. Ia tahu keputusan Sari lahir dari ketulusan bukan ketakutan. Untuk pertama kalinya, ia dihadapkan pada cinta yang rela melepaskan. Namun Arga tidak menyerah. Ia berdiri di depan publik, mengakui pilihannya dan membela Sari tanpa ragu. "Jika dunia menilai dari harta, maka aku memilih dinilai dari hati." Keberanian itu mengguncang banyak orang. Sari menyaksikan semuanya dengan air mata haru. Ia sadar, cinta sejati bukan tentang perbedaan kelas, tapi keberanian untuk bertahan. Pilihan di persimpangan hati. Sari dihadapkan pada pilihan sulit, tetap di dunia sederhananya atau melangkah ke dunia Arga yang penuh sorotan. Ia takut kehilangan dirinya sendiri. Arga mendekat, menggenggam tangannya. "Aku tidak ingin mengubahmu, aku hanya ingin berjalan bersamamu." Kata-kata itu menenangkan hati Sari. Ia akhirnya mengerti, cinta bukan soal naik derajat, tapi tumbuh bersama. Dari kios kecil ke harapan besar. Hari-hari Sari perlahan berubah. Dengan bantuan Arga, kios cukur kecilnya direnovasi menjadi salon sederhana namun bersih dan nyaman. Meski begitu, Sari bersikeras agar tempat itu tetap terbuka untuk semua kalangan. Ia bahkan menyediakan potong rambut gratis setiap hari Jumat bagi orang-orang tak mampu sebagaimana dulu ia melayani Arga tanpa prasangka. "Jangan buat aku jadi orang lain," kata Sari suatu hari. "Aku ingin tetap menjadi diriku yang dulu." Arga mengangguk bangga. Justru keteguhan hati itulah yang membuatnya jatuh cinta. Di tengah gemerlap dunia bisnis dan orang-orang yang mendekat karena kepentingan, Sari hadir sebagai pengingat tentang arti kesederhanaan dan kejujuran. Salon itu mulai dikenal, bukan karena nama besar Arga, tetapi karena keramahan Sari. Banyak pelanggan datang kembali bukan hanya untuk merapikan rambut, tetapi untuk merasakan kehangatan yang jarang mereka temui. Di balik kesibukannya, Sari belajar percaya diri. Ia tak lagi merasa kecil di hadapan dunia Arga. Ia sadar, nilai seseorang tidak ditentukan oleh asal-usul, melainkan oleh ketulusan dan kerja keras. Dari kios kecil itulah, Sari membangun harapan besar tentang hidup, tentang cinta, dan tentang masa depan yang ia ukir dengan tangannya sendiri. Cinta yang menyatukan dua dunia. Suatu sore, saat matahari mulai condong ke barat, Arga datang ke salon Sari dengan pakaian sederhana. Tak ada pengawal, tak ada kemewahan. Salon itu sepi, hanya ada Sari yang sedang menyapu lantai. "Mas Arga mau potong rambut?"
canda Sari. Arga tersenyum, lalu berlutut di hadapannya. Tangannya gemetar, matanya penuh keyakinan. Dari saku jaketnya ia mengeluarkan cincin sederhana, jauh dari kesan mahal namun syarat makna. Sari, aku tidak menawarkan istana atau hidup sempurna. Aku hanya menawarkan perjalanan, suka dan duka bersama aku. Air mata Sari jatuh tanpa bisa ditahan. Semua kenangan berputar, dari pria gembel di kursi cukur hingga sosok yang kini berlutut dengan cinta tulus. Aku mau, jawab Sari dengan suara bergetar. Lamaran itu disaksikan oleh beberapa pelanggan yang baru datang. Tak ada pesta mewah, tapi kebahagiaan terasa begitu nyata. Cinta mereka menjadi bukti bahwa dua dunia yang berbeda bisa bersatu, bukan karena harta, melainkan karena hati. Dan di kios kecil itulah takdir mempertemukan mereka untuk selamanya. Semua luka aku temukan.